Istanbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ihwani fillah, kita saudara sekalian, kita ketemu di pagi yang cerah ini untuk melanjutkan apa yang kita diskusikan di minggu kemarin berkaitan dengan masalah sumber daya alam. Paparan yang diberikan oleh Pak Agus Bambang yang kemarin eh, dipaparkan sungguh cukup ya menggelitik kita sebagai orang akademisi lah gitu. Karena memang kelihatannya banyak hal yang aneh yang terjadi di khususnya di negeri ini meskipun kita yakin itu akan kalau kita cari di negara yang lain juga kemungkinan hampir sama. Baik, kemarin ada beberapa pertanyaan Pak Agus Bambang, jadi ini monggo nanti dijawab ya. Sekalian nanti nanti ala dari kami menambahkan dengan pertanyaan yang lain, saya kira juga pertanyaannya bisa diangkat atau di lewat chat akan kita sampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa ya Undang-Undang Dasar 45 yang kemarin khususnya pasal 33 telah dengan bagus lah gitu. Dalam pandangan masyarakat tuh untuk eh, memberikan informasi bahwa bumi dan seisinya ini atau hal-hal yang melayani hajat hidup orang banyak itu dikendalikan dan dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi faktanya memang eksploitasi bumi dan sumber daya alam itu saat ini kemarin disampaikan tidak memberikan manfaat buat orang banyak. Manfaatnya hanya untuk sedikit orang. Jadi maka monggo ini kira-kira apa yang masalahnya di mana? Sementara undang-undang yang lain itu juga dengan mudah, dengan enak saja itu tidak sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Undang-Undang Dasar 45 tadi. Kira-kira masalahnya di mana ya, Pak? Mas Bambang, monggo bisa disampaikan jawabannya. Oke, oke, terima kasih. Em, Sejak Betung bahwa diterapkannya bahwa sistem kapitalisme liberalisme itu em, swasta atau korporasi ini mengendalikan semuanya, mulai dari peraturan perundang-undangan, kemudian itu kekuasaan, sehingga dampaknya itu eh, mereka itu bisa mengubah 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 sistem yang ada. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa oligarki dan demokrasi itu saling 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 berkaitan ya. Kenapa itu saling saling berkaitan? Em, Sebentar. Jadi oligarki dan apa demokrasi itu berjalan beriringan karena dengan eh, demokrasi mereka bisa melalui kanal-kanal demokrasinya itu bisa duduk di posisi strategis itu baik di legislatif, eksekutif ataupun yudikatif dan birokrasi, sehingga peraturan-peraturan yang bertentangan dengan keinginannya itu bisa eh, dirubah sesuai dengan kepentingannya itu ya. Sehingga wajar itu ketika pertama di Undang-Undang Dasarnya kan UUD 45 pasal 33 itu. Namun karena mereka itu mempunyai kanal-kanal eh, lewat lewat DPR, lewat MPR, mereka bisa mengubah mengubah peraturan itu dengan mudahnya, dan itu sudah menjadi rahasia umum bahwa antara kong kali kong antara eh, legislatif dengan itu para para pengusaha atau korporasi itu suatu hal yang biasa. Kemudian korporasi dengan eksekutif itu juga suatu hal yang biasa. Gimana caranya mereka itu mengamankan posisinya? Salah satunya adalah mengubah peraturan, gitu ya. Nah, kalau peraturannya sudah diubah, mereka pasti akan lebih mudah dalam hal penguasaan sumber daya alam, gitu ya. Dan mereka tidak
tidak apa namanya tidak akan terkena sanksi hukum karena apa sudah terlindungi dalam peraturan perundang-undangan. Menurut saya seperti seperti itu. Eh, Kalau kita lihat dalam kasus seperti bekas tambang di lahan IKN, ya bekas lahan di tambang IKN. Jadi di rencana IKN apa itu ibu kota negara baru yang di Kalimantan itu kan sebagian itu adalah lahan bekas tambang tambang batu bara dan itu ada beberapa elit politik atau politisi yang mempunyai saham itu penguasaan tambang di situ gitu ya. Nah, harusnya itu kalau menurut undang-undang yang ada itu mereka mempunyai kewajiban untuk melakukan reklamasi, penataan kawasan bekas tambang dan wajib itu direklamasi gitu ya. Nah, karena itu masuk wilayah IKN dan itu sekarang sudah ada undang-undang tentang IKN, maka kewajiban untuk melakukan reklamasi itu tidak berada di pihak pemilik perusahaan tambang batu bara, tapi ini dibebankan kepada pemerintah atau negara untuk ini karena masuk wilayah wilayah IKN sehingga mereka terlepas dari kewajiban untuk melaksanakan melaksanakan reklamasi gitu ya. Nah, mereka berlindung dengan peraturan undang-undang IKN itu mereka tidak bisa terjerat yaitu sanksi hukum baik perdata maupun pidana terkait masalah reklamasi tambang batu bara itu contohnya seperti seperti itu ya. Ini contoh kalau yang food estate yang program itu untuk em, apa namanya program pangan nasional yang gagal itu juga berlindungnya ini kan program pangan nasional yang mana tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan pangan gitu ya. Meskipun terjadi kegagalan, ya mereka berlindung dari ini kebijakan program nasional untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi mereka nggak bisa disalahkan gitu ya. Nah, padahal ya tidak bisa begitu. Itu ada kesalahan teknis. Kenapa itu sebelumnya nggak ada kajian kelayakan lahan, kelayakan tanah, kelayakan wilayah terhadap ini cocok nggak itu untuk dilakukan itu untuk budidaya pangan ya. Ternyata ini mengulang lagi itu kejadian pas zamannya Pak Harto dulu membabat hutan habis, tapi karena nggak ada kelayakan lahan, akhirnya gagal total. Nah, ini nggak belajar dengan fenomena yang seperti yang sebelumnya. Dan alibinya ini sebenarnya misinya itu adalah pencurian, kalau saya melihat pencurian sumber daya kayu gitu ya. Jadi misi misi food estate tapi sebenarnya misi pencurian sumber daya kayu karena kayunya itu kan ukurannya diameternya puluhan senti atau mungkin 1 meter lebih itu kan harganya mahal itu kalau dijual kan lumayan ya karena kayu sekarang harganya mahal. Nah itu salah satunya kalau saya memandang misi pencurian kayu tapi eh, apa berkedoknya mungkin untuk program itu pangan bisa jadi seperti itu ya karena nggak ada studi yang yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah kembali ke tadi permasalahan kenapa kok UD-nya UD 45 pasal 33 itu bagus tapi kok itu undang-undang yang di bawahnya itu berubah total ya karena kita menerapkan sistem kapitalisme liberalisme di mana pihak eh, pemilik modal atau segelintir orang itu bisa menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia itu melalui kanal-kanal legislatif, yudikatif, eksekutif, yang itu semua bisa dirubah gitu ya. Nah, kalau sudah peraturan sudah dirubah, siapa yang mau menentang? Dan mereka legal. Begitu untuk sementara jawaban saya. Oke, terima kasih. Ini Mas Bambang, Pak Bambang. Ini sesuatu yang, sesuatu yang luar biasa. Dicontohkan tadi ada dua tadi undang-undang IKN dan undang-undang kalau food estate itu undang-undang ya, maksudnya ya? Atau jadi apa dia? Tentang apa
Kalau food estate itu itu program 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 nasional itu sebenarnya. Hmm. Program nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional gitu ya. Oh, Itu gini. jadi program itu program ya. Tapi Berarti ini program ada di, itu saya memandang nggak belajar dari kesalahan zamannya Pak Harto. ya, ya, Itu ini ada di Peraturan Menteri LHK nomor 24, ya, Permen ya. Oke. Kalau yang ya. IKN itu Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Ya. Jadi memang ini luar biasa. Oke, terima kasih, Jal. Kemudian ini ada satu yang menarik lagi tentang kemarin masukan dari pertanyaan audiens itu berkaitan dengan masalah contoh ya. Jadi ini kan kita itu butuh contoh. Adakah sebuah contoh yang eh, negara atau wilayah yang memang ketika pembangunannya itu bisa menyertakan atau bisa memberikan tetap mempertahankan konservasi dan keberlanjutan dari anu lah, sumber daya alamnya itu dengan baik itu kira-kira ada contoh tidak kira-kira pas pas Bambang? Hmm. Jadi kalau contoh pengelolaan sumber daya alam yang baik khususnya dari lingkungan, eh, kalau saya memandang relatif ya, relatif ya. Ini kalau rata-rata kalau perusahaan-perusahaan besar, ya perusahaan-perusahaan besar, mereka itu biasanya menetapkan sistem pengelolaan lingkungan yang ketat dan itu mereka diharuskan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga rata-rata mereka itu dalam hal pengelolaan lingkungan, khususnya kalau lingkungan itu menurut saya baik gitu ya. Entah itu dari apa PT eh, Kaltim Primakol atau PT Adaro, itu tambang semua tambang batu bara, mereka menerapkan itu pengelolaan lingkungan yang em, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Yang ada di Indonesia yang berlaku di Indonesia. Em, Cuma itu kalau misalkan em, mereka melakukan pengelolaan tersebut, itu kalau misalkan dampaknya itu sangat besar, eh, gimana caranya mereka itu eh, bisa menutupinya, itu bisa lobby ke kanal-kanal yang ada tadi, entah itu legislatif atau yudikatif atau eksekutif, agar mereka itu tidak terjerat gitu ya, ya terjerat dengan peraturan yang ada gitu ya. Kalau dari segi aspek pengelolaan lingkungan, khususnya aspek itu abiotik sama sama biotis, kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu mereka rata-rata di Indonesia ya saya nyontohkan yang di Indonesia itu mereka rata-rata takut itu mereka berusaha itu untuk taat ya. Namun ketika mereka itu dampaknya itu sudah terlalu besar dan itu tidak mungkin dilakukan ya mereka ini ngelobi-ngelobi ke kanal-kanal tadi ya legislatif eksekutif dan sebagainya tadi untuk mengamankan kepentingannya gitu ya. Em, Namun yang saya garis bawahi adalah dalam hal pengelolaan sumber daya alam tadi itu mereka memang menerapkan program CSR ya. Program itu untuk pemberdayaan masyarakat setempat itu ya. Tapi boleh dikatakan ya itu kecil sekali nilainya. Boleh dikatakan misalkan itu ada perusahaan tambang batu bara, perusahaan tambang batu bara yang masuk ke pemerintah itu saya lupa itu persentasenya, tapi persentasenya itu nggak nyampe 20% yang masuk ke pemerintah ya. Jadi 80% tambang batu bara itu keuntungannya itu masuk ke perusahaan atau ke korporasi yang masuk ke pemerintah itu nggak nyampe 20%. Dan ketika mereka menerapkan program CSR yang yang mereka berikan itu paling 10% itu menurut saya sudah bagus ya. Ya, 10% itu sudah bagus. Sehingga eh, untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar itu ya relatif itu mungkin
sebagian bisa tertangani, tapi lebih banyak tidak tidak tertangani karena mayoritas 80% itu masuk ke korporasi gitu ya. Saya bilang 80%. Kalau nilainya itu saya kurang kurang lupa ya, itu berapa persen, tapi di bawah 20% yang masuk ke pemerintah. Kalau nggak salah 15%, mungkin bisa dicari di undang-undang itu peraturan yang ada gitu ya. Nah, Kalau kalau CSR itu 2 sampai 3%, Mas, dari dana keuntungan bersih. Jadi, oh gitu. Nah, itu kan ya, nggak sampai 10% ya. ya, Sehingga peran untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar ataupun yang lebih luas lagi itu sangat kecil ya. Ya. Eh, itu sih. Jadi rata-rata kalau perusahaan besar itu rata-rata mereka mereka taat. Itu mereka itu melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik gitu ya. Karena misalkan sekarang yang sawit itu rata-rata itu mereka mendapatkan persepsi negatif dari negara-negara maju di Eropa karena itu dianggap perusahaan sawit di Indonesia itu merusak lingkungan gitu ya. Nah, sehingga supaya bisa mendapatkan apa ISO mendapatkan pengakuan dari internasional, mereka harus menerapkan ada ISO 9001, ISO 14001, macam-macam lah itu supaya bisa berkompetisi gitu ya. Nah, itu akhirnya perusahaan sawit itu menerapkan itu meskipun awalnya mereka itu merusaknya yaitu dengan mengalihfungsikan dari hutan menjadi kebun kelapa sawit. Jadi kalau kembali ke pertanyaan awal, apakah itu ada contoh perusahaan yang sudah menerapkan? Kalau menurut saya ya relatif itu ya, rata-rata perusahaan itu mereka mulai menerapkan, tapi kalau mau secara simultan itu ya khususnya dari aspek ke ya, ekonomi yang berdampak kepada penyejahteraan masyarakat secara luas itu belum ada sih gitu ya. ya, ya. Jadi kita sering mendapatkan informasi kalau wilayah-wilayah tertentu, misalnya paling contoh tuh misalnya Jepang gitu, demikian bersihnya, demikian apanya, ya anulah, clean begitu, seolah-olah menjadi gambaran ideal. Kalau banjir saja kemudian bisa jadi kolam renang gitu, bukannya jadi kolam apa, kolam selokan yang kotor, bukan, tapi malah bening. Menggambarkan bahwa apa-apa yang dijalankan orang di sana itu sudah sesuai dengan apa yang digariskan, ya sesuai proper lah, properly. Nah, ini kalau misalnya terjadi di Indonesia tadi Mas Bambang sudah memberikan clue-nya. Ternyata perusahaan besar sih oke lah, multinasional biasanya di mana-mana bermain dengan satu acuan yang sama. Hanya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan lingkungan, kalau di negara berkembang itu masih bisa nego itu ya, dinego dengan lobby-lobby dan sebagainya, sehingga yang dikorbankan adalah masyarakat dan lingkungan sekitar. Sementara kalau di negara yang lain itu mungkin negonya sulit kali ya, Mas Bambang ya. Ya, ya. Saya menganggap Hmm, betul itu kalau di negara saya contohkan itu Belanda itu ya. hmm, Belanda itu penataan ruangnya bagus sehingga mereka itu jarang terjadi bencana meskipun kadang-kadang pernah terjadi kan secara geografis mereka itu topografinya di bawah permukaan air laut hmm, harusnya kan banjir terus ya hmm, tapi karena sistem hidrologinya itu bagus sehingga itu mereka penataan ruangnya bagus sehingga jarang terjadi bencana meskipun juga kadang-kadang pernah terjadi karena itu juga nggak bisa menghindari takdir juga gitu. Contoh itu Belanda seperti itu. Mereka penataan penataan ruangnya itu berbasis hidrologi atau tata air. Tapi kalau di Indonesia penataan ruangnya itu berbasis ekonomi. Lahan itu berbasis ekonomi. Yang penting ini mempunyai nilai ekonomi tinggi, meskipun itu dampaknya ke lingkungan tidak baik, nggak masalah. Misalkan kalau di Jakarta itu rawa-rawa itu diuruk, itu jadi hmm. permukiman, jadi perumahan yang bagus, yang elit itu ya. Akhirnya pas musim hujan banjir seperti itu. Tapi kalau di Belanda itu enggak konsep penataan ruangnya itu adalah penataan ruang berbasis tata air atau Hmm, hidrologi. Itu contohnya seperti itu. Belajar kalau di negara lain itu di Belanda. iya.
Ya, menarik. Ya, ini memang hanya memang kita sama-sama tahu memang ketika ada spot kecil yang indah itu ternyata sebagian bagian spot bagian wilayah yang lain di permukaan bumi itu kelihatannya tidak merasakan keindahan yang sama ya. Seperti apa yang terjadi di Belanda. Inilah makna yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang ini memang ini unjustice ya, ketidakadilan yang terjadi karena memang saat ini yang terjadi di muka bumi ini saya setuju ya dalam skala besar itu adalah sebuah kapitalisme global yang notabene adalah juga adalah sebuah apa ya ya eksploitasi dari negara maju ke negara miskin. Kita yang tinggal di negara-negara seperti ini menjadi korban terasakan sekali. Nah, Pak Mas Bambang, satu lagi berkaitan dengan indikator. Kemarin yang masih belum eh, kita rasakan, kita dapatkan informasi dari paparan minggu kemarin adalah indikator kerusakan lingkungan itu sebenarnya apa? Yang bisa kita rasakan gitu, yang bisa menjadikan orang itu menjadi sadar bahwa kita itu perlu berbenah. Karena kelihatannya masyarakat sekarang itu sangat apa ya santai dan tidak terlalu merisaukan dengan kejadian-kejadian yang diakibatkan karena memang lingkungan yang rusak. Itu kira-kira gimana ya? Apa dan bagaimana cara menyadarkan masyarakat? Indikatornya apa dan bagaimana caranya? Ya, eh, indikator kerusakan lingkungan atau dampak lingkungan itu seperti apa? Sebenarnya kan kalau di negara kita itu sudah menerapkan ada baku mutu lingkungan. Nah, baku mutu lingkungan itu ada baku mutu untuk air, baku mutu untuk udara. Misalkan kandungan Hg di air, itu nanti air itu juga di kelas-kelas ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, itu nilainya sudah ditentukan. Kalau melebihi dari itu nanti dia dianggap sebagai yang toksik atau racun berbahaya bagi bagi lingkungan sehingga ketika melebihi itu berarti dia sudah berbahaya. Jadi ngukur dampak salah satunya yang paling gampang itu adalah parameternya apakah sudah melebihi baku mutu lingkungan atau belum. Baku mutu air atau baku mutu udara. Nah, kalau tanah ini belum ada nih. Baku mutu tanah ini untuk di peraturan pemerintah saya belum 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 masih sedikit itu yang menjelaskan itu ya. Tapi kalau dari hasil penelitian para ahli sudah ada baku mutu untuk kualitas tanah itu ada banyak banyak itu dari ahli itu menentukan kriteria baku mutunya. Tapi yang maksudnya diacu untuk pemerintah itu memang masih masih minim itu untuk baku mutu kualitas tanah ya dari lingkungan. Ini pertama dari ini standar baku mutu ya. Nah, kemudian kalau mau mengukur itu kerusakan lingkungan, itu secara kuantitatif, itu kan sebenarnya perubahan. Perubahan, misalkan tadi pertama itu lingkungan di situ adalah bentuk pengguna lahannya adalah hutan. Nah, kemudian dikonversi menjadi apa? Menjadi tambang gitu ya. Nah, kita bisa lihat perubahannya. Perubahan pertama adalah dari em, banyaknya vegetasi misalkan. Banyaknya vegetasi dari yang pertama itu tadi rapat banyak sekali, tapi setelah itu adanya eh, apa namanya penambangan vegetasinya nggak ada. Nah, ini kita bisa lihat dari vegetasi. Kemudian yang berikutnya kalau dari segi kualitas udara, sebelumnya kualitas udaranya kan ada parameter SOx, NOx, kemudian CO2 dan sebagainya. Itu sebelum sebelum dilakukan apa namanya kegiatan industri itu kan diukur dulu istilahnya rona lingkungannya. Nah, setelah ada kegiatan itu perubahan dari nilai CO2 yang sebelumnya rendah kok jadi tadinya 10 ppm kok jadi sekarang jadi 200 ppm itu ya yang ada di udara. Nah, kita bisa lihat itu perubahannya secara kuantitatif seperti itu dan itu nanti ada skalanya. Kalau perubahannya nilai rentangnya sekian itu perubahannya besar, tapi kalau rentangnya sekian berarti kecil. Itu seperti itu. Sudah ada ketentuannya dari ISPU gitu seperti itu. Ya, oke. Kalau kita sering mendengarkan acuan misalnya kayak konsentrasi karbon gitu, kemudian kayak derajat
apa temperatur bumi yang naik dan sebagainya ini, dan orang juga merasakan itu jadi saat ini karena Pak dingin yang dulu kalau kita mengukur anu lah di bulan Juni, Juli, Agustus yang sering orang-orang merasakan berdiding itu sekarang tidak kita rasakan lagi. Ini tidak nggak dingin lagi. Nah ini kalau seperti itu apakah kenapa kok masyarakat masih merasa nih, masih merasa tenang, santai, tidak terasa apa-apa? Ini kira-kira menurut Mas Agus, Mas Bambang itu gimana? Apakah ini dikasih masyarakat yang cuek atau memang kita itu masih butuh sesuatu yang memang apa ini? Ini kira-kira fenomena apa? Ya, eh, saya memandang masyarakat itu secara umum kan tersibukkan dengan kebutuhan atau permasalahan hidupnya sendiri, gitu ya. Ya, dan eh, memang sudah terkondisikan itu bahwa masyarakat kita itu ya masyarakat yang gimana ya itu yang lebih udahlah itu terhadap eh, kondisi-kondisi permasalahan bangsa dan negara yang itu udahlah yang penting kebutuhan pribadi keluarga itu tercukupi gitu ya ya tercukupi pikirannya seperti seperti itu sehingga mereka itu nggak mau keluar dari zona 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 nyaman gitu ya. Ketika ada permasalahan-permasalahan itu lingkupnya yang lebih luas entah itu global, regional ataupun global, wah itu kan urusannya wis ana sing ngurusi pemimpin gitu ya. Ya itu tanggung jawab pemimpin. Saya itu ya ngurusi yang skala kecil saja sehingga kepedulian masyarakat itu saya menganggap itu memang perlu perlu ditingkatkan. Misalkan dampak dari pembuangan misalnya pembakaran pembakaran sampah itu yang bisa menghasilkan gas CO2 itu kan bisa menyebabkan memicu proses pemanasan global. Kadang-kadang itu juga hal-hal yang kecil semacam itu juga mereka masih kurang kurang peduli gitu ya. Ataupun dari aspek em, apa penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, plastik misalkan contohnya plastik itu kadang-kadang sampah plastik itu sekarang sudah jadi ancaman yang serius karena ketika dibuang itu bisa menjadi mikroplastik yang itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan itu bisa terakumulasi itu ya. Itu eh, sebenarnya contoh-contoh hal-hal yang kecil itu ya itu kepeduliannya juga masih masih sangat minim khususnya kalau di Indonesia. Lain halnya kalau di Jepang itu mereka masyarakatnya peduli lingkungannya sudah mulai baik ya. Nah, kenapa bisa segitunya ya? Karena masyarakat sekarang orientasinya gimana caranya memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan hidup pribadi. Ketika mereka sudah bisa memenuhi itu, ya ngapain mikir yang besar. Dan mereka di kalau saya memandang apa ini memang dikondisikan ya, dikondisikan secara global agar masyarakat itu udahlah itu permisif itu nggak usah itu mikirin yang berat-berat aja, wong mikirin yang kecil aja susah, apalagi mikirin yang berat sehingga ya mereka ya, para elit politik yang menguasai hajat hidup orang banyak yang istilahnya itu eh, merampok dan sebagainya, mereka aman-aman saja gitu ya. Oke, makasih. Ini berarti masyarakat kita sekarang anu ya, dalam kondisi terjepit ya, sehingga mereka yang prioritas aktivitas yang mereka jalankan sekedar memenuhi kebutuhan hidup dasar gitu, bukan bukan Ya, level apa ya, level sekunder atau mungkin level tersier atau level anu lah, mewah itu bukan ya. Oke, terima kasih Pak Bambang atas masukan pencerahan-pencerahan yang sepagi ini. Yang terakhir ini tentang Islam. Karena kita sering mendengar bahwa Islam itu bisa menyelesaikan problem sumber daya dan problem pengerusakan lingkungan dari eksplorasi sumber daya alam. Itu kira-kira gambarannya bisa diberikan atau disampaikan, Mas Bambang Monggo. ya. Eh bahwa eh, Allah itu kan istilahnya menciptakan manusia itu salah satunya untuk menjadi khalifah di muka bumi ya. Dan
eh, dan bumi beserta isinya itu istilahnya dititipkan kepada manusia, khususnya eh, umat Islam gitu ya, itu agar dikelola dengan baik, dijaga, dikelola, dilestarikan agar itu lestari gitu. Ini kalau konsep itu dalam hal pengelolaan lingkungan. Jadi ya ketika umat manusia itu tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan, maka berarti dia itu tidak bisa mengemban amanah sebagai seorang khalifah itu. Itu yang pertama eh, dalam hal pelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, ini kalau dalam hal pengelolaan sumber daya alam, itu dalam suatu hadis dinyatakan bahwa umat Islam itu berserikat terhadap tiga hal ya, tanah, air, dan api. Nah, eh, api itu salah satunya dianalogikan dengan sumber daya alam energi, misalkan batu bara, minyak bumi, gas, dan sebagainya. Itu artinya eh, untuk barang yang jumlahnya besar, maka dalam Islam itu kan ada ada barang milik umum, barang milik negara, barang milik individu. Nah, ini dalam konsep Islam kan ada tiga jenis barang itu. Nah, dan itu nggak boleh dicampur adukan. Barang milik individu, barang milik umum, barang milik negara itu nggak bisa dicampur adukan. Ketika ada sumber daya alam yang jumlahnya sangat banyak tak terhingga, nggak boleh dikuasai oleh oleh individu ataupun korporasi ataupun perusahaan. Nah, kenyataannya di dunia ini bukan hanya di Indonesia, ini sekarang bisa dikuasai. Nah, ketika ini bisa dikuasai oleh individu atau korporasi atau perusahaan atau para pemilik modal besar, maka itu akan menyebabkan terjadinya penguasaan secara sepihak oleh segelintir orang atau segelintir korporasi yang mana terjadi penumpukan kekayaan hanya cuma sebagian kecil yang ada di bumi ini. Dan ini akan terjadi dampak kesenjangan antara yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Nah, dalam Islam nggak boleh seperti itu. Jadi kalau itu barang milik umum, misalkan barang tambang tadi, ya pengelolaannya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, itu baik muslim maupun non muslim itu seperti itu. Eh, Kemudian kalau dalam konsep pengelolaan sumber daya alam yang berikutnya adalah masalah distribusi ya. Seperti tadi, oke itu ada suatu daerah itu kayak sumber daya alam, tapi kok masyarakatnya di sekitarnya itu tetap tetap miskin ya. Kemudian kalau itu kita itu negara kita hutannya semakin banyak karena apa? Ya distribusinya itu nggak merata, hanya dikuasai oleh oleh sebagian kecil oleh korporasi. Coba itu tambang emas yang ada di Papua itu yang pertama dikelola oleh Freeport gitu ya. Kemudian beberapa waktu lalu ada alumni saya itu dari dari UPN yang itu kembali ke sana. Ketika mereka itu di mana di rumahnya mereka itu gali itu bisa bisa dapat emas gitu ya. Ya, saking kayanya kayak gitu. Tapi kok itu wilayah-wilayah ini itu nggak bisa mengakses itu sumber daya alam tadi karena apa? Ya distribusinya itu terbatas itu ya. Salah satunya yang melakukan penambahan besar itu kan Freeport. Keuntungannya itu yang ke Indonesia itu berapa? Yang itu bisa didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia itu berapa? Itu kecil banget gitu ya. Persentasenya seberapa itu sangat sangat kecil. Tadi sudah saya katakan itu bahwa bagi hasil itu untuk ke pemerintah itu berapa? Kecil lah menurut saya itu. Apalagi kemarin beberapa waktu lalu 2020 kalau nggak salah atau 2019 pemerintah melakukan divestasi apa saham Freeport itu berapa 20 triliun atau berapa itu puluhan triliun dah 21 triliun atau 20 triliun dah itu kenapa harus melakukan itu gitu ya. Nah ini kan nggak nggak pas itu, harusnya itu kan dikelola oleh negara, tapi kok kenapa kita melakukan divestasi itu ya, ini kan nggak pas. Kemudian
ketika itu sudah bisa ditambang, itu distribusinya hasil keuntungannya nggak maksimal ya ini. Sehingga kita lihat bahwa mohon maaf itu yang di Papua, masyarakat sekitar itu kadang juga itu masih 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 miskin gitu ya. Ya masih masih terbelakang itu yang ada di sana. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Nah, kemudian yang terakhir, jadi pertama campur aduk kepemilikan yang kacau balau, kemudian masalah distribusi, nah kemudian sistemnya. Ya, saya memandang sistemnya. Ketika sistem yang diterapkannya adalah sistem kapitalisme, liberalisme saat ini, saya memandang ya tidak akan terjadi perubahan masalah kepemilikan apa tadi sumber daya alam tadi itu ya, campur aduk antara kepemilikan individu negara umum itu nanti akan campur aduk, padahal itu nggak boleh, harus dipisahkan. Kemudian masalah distribusi itu juga juga nggak bakalan bisa adil dan merata. Kita ambil contoh, Indonesia itu adalah negara produksi minyak goreng atau minyak kelapa sawit terbesar di dunia ya. Tapi kenapa kok harga harga minyak sawit itu mahal? Padahal lahan lahan kelapa sawit itu yang dimiliki oleh korporasi itu jutaan hektar gitu ya. Yang ada di Indonesia itu jutaan hektar dikuasai oleh oleh swasta atau korporasi gitu ya. Nah, ini ketika itu sumber daya alam yang itu jumlahnya sangat besar, sangat luas, itu dikuasai korporasi, akhirnya masalah distribusi nggak bisa adil. Mereka yang menentukan kuota distribusi minyak goreng, sehingga harganya itu ya di masyarakat menjadi mahal gitu ya. Padahal kita itu negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia, itu seperti itu. Kenapa? Karena yang menguasai adalah oligarki. Mereka adalah segelintir pengusaha yang menguasai lahan kelapa sawit dengan jumlah yang ratusan ribu hektar, bahkan jutaan ribu hektar, yang itu nggak mungkin itu dimiliki oleh oleh individu atau rakyat kecil gitu ya. Karena mereka memiliki modal itu dan mereka didukung dengan peraturan yang ada sehingga bisa menguasai lahan sawit yang jumlahnya sangat sangat besar sekali. Itu. Saya belum meng-on-kan mic saya. Masih ada, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Bambang. Ini masih ada 7 menit ini. Mungkin dari peserta yang lain, Pak Ida atau Pak Yuwana, mari silakan memberikan masukan atau misalnya memberikan pertanyaan atau gimana, mau silakan. Saya dulu Ustaz. Monggo. Ya, Terima kasih Ustaz Bambang dan Ustaz Khalid ya. di wacana lingkungan dan Suaranya kok nggak Suaranya dengar. nggak jelas kelihatannya, Pak Yuwana. Jadi nanti nggak masuk rekaman, cuma wajahnya yang kelihatan. namun Kan dari ini mikrofonnya kelihatannya ada masalah kelihatannya, Mas Yuwana. yang lain dibaca. Ustaz Ida dulu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya cakupan coverage yang disampaikan oleh Mas Bambang ini memang cakupannya luar biasa dan banyak sekali pertanyaan yang bisa kita angkat di forum ini. Tapi memang lagi-lagi kita terbatas, nggak apa-apa. Kita per segmen kita batasi 1 jam saja. Toh nanti ketika kita masih butuh tambahan waktu, kita bisa nanti angkat lagi forum ini dengan mengangkat satu hal yang spesifik berkaitan dengan lingkungan. Karena lingkungan memang tadi yang disampaikan Mas Bambang ini sangat luas ya cakupannya dan kerusakannya pun akan sangat terasakan. Dan yang menjadi masalah yang penting kita rasakan saat ini adalah saya pribadi merasakan kecenderungan manusia yang demikian cueknya untuk menghadapi kerusakan, bahkan kerusakan yang terjadi, kemudian yang maaf masyarakat level bawah ya cuek, masyarakat level atas cuek juga. Tadi kalau yang disampaikan Mas Bambang itu apalagi yang memiliki yang bekerja di sektor produksi pengolahan sumber daya alam tentu adalah lebih sangat cuek. Ini kan terjadi kecuekan global dan ketidakpedulian mereka sebagai manusia yang harusnya mengelola lingkungan dengan sangat baik.
Apalagi dikaitkan dengan Islam yang saya kira di tempat kita ini harusnya menjadi sebuah tolok ukur kebenaran dan dalam hal pengelolaan lingkungan, setidaknya ketika kita menggunakan tolok ukur Islam sebagai pembenar dalam ibadah dan muamalah atau akhlak yang kecil yang lain. Ini yang saya kira belum kita kita dapatkan di sini, sehingga kalau terjadi kerusakan itu sesuatu yang mungkin sudah sesuai dengan prediksi dari informasi wahyu pembuat alam semesta, pembuat sumber daya alam ini, bahwa pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan pembuat sumber daya alam itu akan menjadikan alam ini tidak semakin baik tapi semakin buruk. Ya. Mohon maaf rekan sekalian, ini kebetulan saya tahu di jam 6 pagi ini ada yang sudah mulai akan melakukan aktivitas. Kita siapkan rekaman yang telah kita dapatkan dari diskusi 45 menit ini. Harapannya nanti kita akan kembangkan lagi dalam diskusi yang lebih detail lagi. Yeah. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila saya sebagai pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini ada salah, terutama Mas Bambang. Terima kasih atas paparannya. Ya, kita ungkit lagi, nanti kita perdetil lagi dan kita kejar lagi hal yang lebih detail berkaitan dengan lingkungan dan Islam. Ya. Selamat pagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu nggih. Monggo, 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 monggo.